Suamiku menamparku di depan keluarganya, dan mereka semua diam. Malam itu aku bersumpah, jika mereka tak memberiku harga diri, akan kuambil semuanya, termasuk kehormatannya. Namaku Nadira Putri Ramadan. Orang-orang mengenalku sebagai istri Raihan Baskara, anak sulung keluarga Baskara, keluarga terpandang dan terhormat di Jakarta Selatan. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Dan dalam 3 tahun itu, aku belajar satu hal. Kadang, topeng rumah tangga jauh lebih rapuh dari yang tampak. Aku bukan siapa-siapa bagi mereka. Bukan keturunan bangsawan, bukan anak konglomerat, bukan pula selebriti yang bisa membuat mertuaku tersenyum puas saat memperkenalkanku pada tamu-tamunya. Aku hanya seorang perempuan biasa. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Keluarga Raihan selalu menuntut kesempurnaan. Hidup di rumah besar mereka berarti harus bersedia menyembunyikan emosi, mengubur kehendak sendiri, dan selalu tampil manis di depan orang lain. Di luar, kami terlihat seperti pasangan bahagia. Aku menggenggam tangan Raihan, tersenyum lembut, dan berdiri mendampingi dalam setiap acara. Tapi tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah pintu kamar tertutup. Raihan, dia lelaki yang sangat memesona, dengan tutur kata halus di depan umum. Tapi dia juga mudah marah. Dia tidak suka dibantah, tidak suka jika aku lebih pintar dalam berdiskusi, dan sangat tidak suka jika aku terlalu diam. Entah bagaimana, selalu saja aku salah. Malam itu, kami berkumpul di rumah besar keluarga Baskara. Ulang tahun pernikahan perak kedua orang tua Raihan. Acara besar. Semiwa saudara datang. Aku mengenakan kebaya biru muda, rambutku disanggul rapi, senyumku kupaksakan sepanjang malam. Seharusnya kamu pakai warna emas, bukan biru pucat begini. Terlalu suram, bisik ibu mertua, Bu Sari, sambil menatap sinis dari ujung rambut ke ujung kaki. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Bukan pertama kalinya komentar seperti itu keluar dari mulutnya. Bukan pula yang terakhir. Malam berjalan hambar bagiku. Semua orang tertawa, bernyanyi, dan makan dengan riang. Hingga seorang tamu, tanpa sengaja, menyebut bahwa dia sempat melihatku keluar dari sebuah gedung kantor hukum beberapa hari lalu. Itu bukan kantor biasa ya, Nadira? Aku ingat betul logonya, ucapnya sambil tertawa kecil. Sekejap, suasana berubah. Raihan menatapku tajam, seperti baru saja melihat luka menganga di dadanya. Semua mata mengarah kepadaku. Kamu ke kantor hukum? Suaranya dingin, menahan bara. Entah KPA? Aku membuka mulut, tapi belum sempat menjawab. Bu Sari sudah lebih dulu bersuara. Jangan bilang kamu berniat minta cerai dari anak saya. Suasana piku. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya menemani temanku. Itu pun kebohongan kecil yang terpaksa kulontarkan. Tapi Raihan tak percaya. Kamu kira kamu siapa? Desisnya. Kamu pikir kamu bisa main di belakang aku? Kamu ini cuma dasar perempuan gak tahu diri. Dan di depan semua orang, dia menamparku. Sekali. Keras. Di hadapan para tamu, keluarganya, dan pelayan rumah yang mencoba pura-pura tidak melihat, semuanya diam. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang melerai. Bahkan ibunya hanya menunduk seolah itu hal biasa. Aku mencium rasa logam di bibirku. Mungkin sedikit berdarah, aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah. Justru sebaliknya, aku merasa bebas. Seperti beban besar yang selama ini kupikul akhirnya runtuh. Aku akan pergi, kataku pelan. Dan tidak akan kembali. Raihan tertawa sinis. Pergi kemana? Kamu gak punya siapa-siapa. Aku menatap matanya. Lama. Dan aku membalas tawanya dengan senyuman kecil. Kau akan terkejut, Raihan. Kau bahkan tidak tahu siapa sebenarnya yang selama ini kamu anggap lemah. Aku mengambil tas kecilku dan melangkah keluar dari rumah itu. Tanpa menoleh. Di belakangku, suara bisik-bisik mulai terdengar. Mereka akan menyusun cerita versi mereka sendiri, tentu saja. Tapi aku tak peduli lagi, langkahku ringan malam itu. Dinginnya angin Jakarta bahkan tak terasa menusuk. Aku berjalan menuju mobil hitam yang sudah menunggu di luar pagar. Sopirku membuka pintu belakang. Selamat malam, Bu Nadira, katanya sopan. Ke Puncak, kataku. Langsung. Mobil melaju. Di kaca spion tengah, aku melihat pantulan wajahku. Masih ada jejak merah di pipiku, tapi mataku tidak lagi kosong. Sudah cukup aku diam. Sudah cukup aku dikorbankan demi menjaga nama baik orang lain. Sekarang giliranku bermain. Malam itu, jalan menuju puncak sunyi. Hujan turun perlahan, seperti ingin membersihkan sisa-sisa rasa malu yang masih menempel di kulitku. Kupendangi jendela.
Mobil yang buram, sesekali menyeka embun dengan ujung jariku. Kepalaku bersandar ke jok, tapi pikiranku terjaga sepenuhnya. Aku tidak menangis. Aku tidak ingin menangis lagi. Mobil berhenti di gerbang villa. Otomatis terbuka saat sensor mengenali plat mobilku. Aku turun tanpa bicara, membiarkan sopir kembali ke Jakarta. Villa itu berdiri kokoh di tengah rindangnya pinus, dinding kayu dan kaca yang tenang, seolah jadi saksi bisu bagi rencana yang selama ini kutanam dalam diam. Ini rumah warisan ayah, tidak ada yang tahu villa ini milikku. Bahkan Raihan pun tidak pernah tahu. Baginya, aku hanyalah perempuan sederhana yang beruntung menikah dengannya. Ia tak pernah peduli bertanya siapa aku sebenarnya. Aku pun tidak pernah mengoreksi. Ayah meninggal saat aku masih kuliah di Melbourne. Ia seorang pengusaha cerdas, membangun kekayaannya diam-diam. Ia membencikan dunia sorotan, dan mewariskan ketidaksukaannya padaku. Jangan biarkan orang tahu seberapa kuatmu, Nadira, katanya suatu kali. Bukan karena kamu harus lemah, tapi karena kekuatan yang tersembunyi lebih mematikan. Dan itulah yang kulakukan selama ini. Menyamar, di Jakarta, aku menampilkan sosok istri penurut. Tidak mencolok, tidak rewel. Setiap kali Raihan berkata aku tak bisa hidup tanpanya, aku tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi sebenarnya, diam-diam aku membangun kerajaan kecilku. Melalui warisan ayah, aku berinvestasi di bidang teknologi, properti, dan saham. Semua lewat nama perusahaan yang tak pernah kusandingkan dengan nama keluarga Baskara. Aku tidak pernah butuh mereka. Aku hanya ingin cinta, tapi sekarang aku sadar, cinta yang kucari selama ini ternyata hanya semacam ilusi. Aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan mulai mengetik. Email demi email kuluncurkan malam itu, ke pengacaraku, ke notaris, kedua orang mitra bisnisku. Semua sesuai rencana. Tak ada yang buru-buru. Semua berjalan dalam tempo yang sudah kutentukan sejak lama. Seandainya hal seperti ini terjadi sejak awal, aku tahu Raihan bukan orang baik. Tapi aku memberinya kesempatan. Berkali-kali. Bahkan ketika dia membentakku di rumah, atau diam-diam menyakiti lewat kata-kata di balik pintu. Aku tetap tinggal, berharap ada sisi lain dalam dirinya yang bisa mencintaiku dengan tulus, dan malam ini, aku akhirnya berhenti berharap. Pagi harinya, berita sudah mulai menyebar. Potongan video dari tamparan semalam bocor ke media sosial. Entah siapa yang merekam, tapi aku bersyukur. Komentar netizen terbagi dua, sebagian mengecam Raihan, sebagian lain menyalahkanku karena berani meninggalkan suami. Tipikal masyarakat yang terlalu memuja status pernikahan tanpa tahu apa yang terjadi di baliknya. Ponselku terus berdering. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Raihan, Busari, dan dua adik iparku. Pesan-pesan masuk, apa maksudmu kabur? Begitu saja? Mama sakit hati sekali, Nadira. Kamu mempermalukan keluarga kami. Kembalilah sebelum semuanya jadi lebih buruk. Lucu sekali. Bukankah aku yang dipermalukan? Aku yang ditampar? Tapi sekarang aku yang harus minta maaf? Kembali, aku membiarkan pesan-pesan itu mengendap tanpa jawaban. Aku tidak akan bicara dulu. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka mulai kehilangan kendali. Siangnya, aku bertemu dengan pengacaraku di sebuah kafe sepi di Cisarua. Namanya Bu Ratna, perempuan parubaya dengan mata tajam dan suara tegas. Kami sudah bekerja sama sejak 2 tahun lalu, saat aku mulai mempersiapkan dokumen-dokumen kepemilikanku. Semua sudah siap, Nadira, katanya sambil menyerahkan map berisi dokumen gugatan cerai dan pengalihan aset. Tapi aku harus tanya satu kali lagi. Kamu yakin ingin melawan keluarga Baskara secara terbuka? Aku menatap matanya. Mereka sudah melawanku sejak awal, Bu Ratna. Aku hanya membalas. Dia tersenyum kecil, mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Sore harinya, aku duduk di teras villa sambil menyeruput teh hangat. Hujan masih mengguyur, membasahi dedaunan. Aku membiarkan angin menyapu wajahku. Ada damai yang aneh dalam keheningan ini. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hidup. Aku bukan korban. Aku bukan perempuan yang dikasihani. Luka-luka yang tak terlihat di hatiku sekarang mulai sembuh bukan karena waktu, tapi karena aku memutuskan untuk sembuh. Dan satu hal yang kupelajari dari semua ini, jika mereka menganggapmu lemah karena kamu diam, mereka belum pernah melihat bagaimana kamu bangkit. 3 hari setelah aku meninggalkan rumah Raihan, keheningan menjadi temanku. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman tersembunyi dalam ucapan manis. Tak ada lagi pandangan meremehkan dari mertuaku atau sindiran halus dari adik ipar yang selalu merasa lebih baik.
Hanya suara hujan dan kabut pagi yang menggantung di jendela villa ini. Namun aku tahu, di luar sana, badai sedang menggumpal. Hari ini, semua akan mulai bergerak. Dan mereka akan mulai menyadari bahwa perempuan yang selama ini mereka injak-injak bukanlah perempuan yang mereka pikirkan. Aku membuka laptop. Email dari Bu Ratna sudah masuk, gugatan cerai telah didaftarkan di pengadilan agama. Surat perintah pembekuan aset bersama sudah diajukan. Pers awal dimulai minggu depan. PS, rekening bersama sudah kosong, sesuai arahan Anda. Kita main bersih. Aku menarik napas panjang, meneguk kopi yang mulai dingin. Satu langkah lagi maju. Aku tidak punya niat menghancurkan Raihan secara pribadi. Tapi jika dia berani menyentuhku, memukulku, menghinaku, aku tidak akan ragu menunjukkan siapa sebenarnya yang punya kekuatan, seolah semesta mengatur semua dengan presisi. Di saat yang bersamaan, nama perusahaanku mulai muncul di media. Ramadhan, Teknologi Nusantara. Aku tidak pernah mencantumkan wajahku sebagai CEO. Semuanya dijalankan oleh tim kepercayaanku. Tapi kali ini, semuanya akan berubah. Dunia harus tahu siapa di balik bisnis yang sempat dikira milik Raihan. Aku menghubungi tim media yang telah disiapkan. Kak Awan, saudara angkatku dan penasihat warisan ayah, rilis saja. Jangan tanggung, kataku pada Nadia, manajer PR. Sebut namaku. Tak perlu lagi disembunyikan. Nadia terdengar ragu. Apa Anda yakin, Bu Nadira? Ini akan menimbulkan kejut, itulah tujuannya. Beberapa jam kemudian, situs berita Finansial Nasional memuat headline, perempuan di balik Ramadan Tech ternyata istri Raihan Baskara, kekayaan Nadira setara 1,2 triliun rupiah. Reaksi publik? Meledak, komentar demi komentar membanjiri media sosial. Beberapa memujiku sebagai perempuan cerdas yang menyembunyikan kekuatan, sementara yang lain masih bersikap seksis. Kalau dia kaya, kenapa baru sekarang berani lapor? Ah pasti dendam, makanya baru dibuka sekarang. Aku hanya tertawa kecil. Perempuan memang selalu salah di mata orang yang terlalu sempit pikirannya. Tapi aku tidak hidup untuk menyenangkan mereka. Raihan akhirnya menelpon. Kali ini lewat nomor berbeda. Kalau kau masih punya harga diri, angkat, Nadira, tulis pesan singkatnya, aku biarkan saja. Harga diriku tidak ditentukan oleh siapa yang kuangkat atau kuabaikan. Tak lama kemudian, berita lain muncul, Raihan Baskara terancam diperiksa karena dugaan penipuan saham perusahaan istrinya. Langkah kecil yang kukunci rapi sejak lama. Saat Raihan meminta hak ikut tanda tangan atas beberapa dokumen akuisisi Ramadan Tech, ia tidak tahu bahwa dokumen itu telah disisipi klausul uji keabsahan. Setiap transaksi palsu yang menggunakan data perusahaan bisa diproses hukum. Dan kini, semua transaksinya sedang dikuliti satu persatu. Kak Awan menghubungiku sore itu. Suaranya datar, seperti biasa. Raihan mulai ketakutan. Dia kirim orang ke kantor notaris, mencoba tarik dokumen. Biarkan saja, jawabku sambil berdiri di balkon, memandangi langit yang mulai gelap. Semakin dia bergerak, semakin banyak bukti kita dapat. Ini akan jadi panjang. Aku punya waktu dan kesabaran. Malam harinya, aku membuka laci. Tua peninggalan ayah. Di sana, ada foto kami berdua, diambil saat peresmian kantor pertamaku, yang kala itu masih kecil dan belum dikenal siapapun. Ayah berdiri di belakangku, tangannya di pundakku. Sorot matanya hangat, kau harus sabar, tapi jangan diam selamanya, katanya padaku malam sebelum dia meninggal. Simpan senjatamu. Dan keluarkan saat semua orang mengira kamu tak punya apa-apa. Aku menepuk bingkai foto itu perlahan. Papa, aku menunggu cukup lama. Kini waktunya aku berdiri, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah ditindas dalam diam. Untuk yang pernah ditampar di ruang penuh orang, dan disuruh tetap diam demi menjaga nama baik. Untuk semua yang dicintai, lalu diinjak, lalu disalahkan karena tidak cukup kuat menahan, aku tidak sempurna. Tapi aku tahu aku berhak untuk tidak disakiti, dan satu persatu, mereka akan belajar, jangan pernah meremehkan seorang perempuan hanya karena dia diam, karena mungkin, diamnya adalah cara dia menunggu waktunya menjadi ratu, tidak butuh waktu lama. Sebelum Raihan mulai menyerang balik, 3 hari sejak rilis media tentang perusahaanku, akun-akun gosip mulai menggiring narasi bahwa aku adalah istri yang tidak tahu terima kasih. Bahwa aku hanya perempuan matre yang mendompleng nama besar keluarga Baskara, lalu meninggalkan suaminya begitu saja setelah kaya. Mereka mulai menyebar potongan foto, klip video dari pesta keluarga, bahkan tangkapan layar percakapan yang sudah jelas dimanipulasi, sebagian publik percaya. Sebagian membelaku. Tapi aku tahu,
Ini bukan soal menang di mata netizen. Ini soal membongkar wajah sebenarnya dari seorang pria yang selama ini berdiri di balik topeng nama baik. Nadira, mereka minta wawancara, ujar Nadia, manajer PR-ku, saat kami duduk di ruang kerja villa yang kini menjadi pusat segala keputusan. CNN Indonesia, Kompas, bahkan 2 media luar sudah kirim permintaan. Mereka ingin dengar dari pihakmu langsung. Aku menggulung lengan ke meja dan menatap meja kerja yang penuh dokumen, hukum dan bukti. Belum sekarang. Kalau kamu tetap diam, mereka akan terus membentuk cerita versi mereka sendiri. Aku tersenyum kecil. Biar saja. Raihan sedang membangun benteng dari ilusi. Aku sedang menyiapkan palu terakhir. Nadia tak banyak bicara. Setelah itu, dia tahu betul, aku bukan orang yang bergerak karena panik. Setiap langkah sudah dihitung, setiap respons sudah dipikirkan matang. Keesokan harinya, surat panggilan sidang pertama tiba. Tak ada kejutan di sana. Tapi yang lebih menarik adalah isi dari gugatan balik Raihan yang dikirim ke pengacaraku. Nadira dinilai telah melakukan penggelapan harta bersama dan pencemaran nama baik suami serta keluarga besar. Aku membaca dokumen itu berulang kali dan tertawa pelan. Tak kusangka, pria yang pernah mengatakan aku tak akan bisa hidup tanpa dia, kini menggugatku seolah dialah yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Bu Ratna menatapku dari balik kacamatanya. Dia serius bermain di ranah citra. Tapi dia lupa, semua dokumen asli kepemilikan aset ada di pihak kita. Aku tahu. Tapi aku ingin lebih dari itu, kataku sambil menatap kosong keluar jendela. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya. Diragukan, disalahkan, dan dilihat sebagai kebohongan. 1 minggu kemudian, aku hadir di sidang tertutup pertama. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruangannya dingin, tapi suasananya lebih dingin lagi. Raihan duduk di seberang. Matanya menatapku. Sila ingin menggilati kulit wajahku hanya dengan pandangan. Tapi tak ada amarah dalam diriku saat itu. Hanya rasa iba, pada seseorang yang terlalu percaya diri, tanpa menyadari betapa kecilnya dia sebenarnya. Saya punya saksi tambahan, ujar Bu Ratna di akhir sesi sidang hari itu. Semua orang menoleh. Hakim meminta klarifikasi, seorang perempuan yang mengaku memiliki hubungan perselingkuhan dengan tergugat sejak 2 tahun lalu. Dan dia bersedia memberikan kesaksian serta bukti digital. Untuk pertama kalinya, wajah Raihan berubah. Matanya membelalak, bibirnya mengepal, dan aku tersenyum kecil. Aku tahu tentang Livia, perempuan muda yang bekerja di salah satu anak perusahaan kami. Raihan mengiriminya uang, mobil, bahkan apartemen, semua lewat rekening tak bernama yang kini sudah kami lacak. Livia sempat ragu, tapi akhirnya bersedia bicara setelah aku sendiri menemuinya secara pribadi. Aku tidak tahu kamu disakiti seperti itu, Kak, katanya waktu itu, menahan tangis. Aku pikir kamu wanita kaya dan dia cuma suami biasa. Aku pikir kalian memang pasangan dingin. Tak kesalkan dia. Raihan pandai memainkan peran. Tapi satu persatu, topeng itu mulai rontok. 2 hari setelah sidang, media sosial kembali heboh. Kali ini bukan karena aku. Rekaman suara berdurasi 2 menit bocor ke publik. Rekaman suara Raihan yang marah, mencaci maki staf kantor, dan menyebut pernikahan dengan Nadira hanyalah transaksi sosial agar dia bisa masuk ke lingkaran investor. Suara itu didapat dari ponsel lama milik mantan asisten pribadinya, yang kini justru membela pihakku. Semua bergerak cepat setelah itu, media berbalik. Investor mulai menarik diri dari proyek Raihan. Kantor pusat tempat dia duduk sebagai direktur kehormatan mulai menghapus namanya dari website resmi. Bahkan Bu Sari mengirimiku pesan, Nadira, cukup sampai sini, nak. Ibu mohon. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa marah pada beliau, tapi maaf, Bu Sari. Luka yang kalian anggap kecil itu, telah kubawa bertahun-tahun, sekarang saatnya kalian merasakannya. Malam itu, aku duduk sendiri di beranda villa. Hujan kembali turun. Tipis. Angin pegunungan menerpa rambutku, dan untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Aku tidak membalas Raihan dengan kekerasan. Tidak dengan caci maki. Tidak dengan sumpah serapah. Aku membalas dengan kebenaran. Kebenaran yang telah terlalu lama kalian bungkam di bawah nama baik keluarga. Aku tahu, ini belum selesai. Sidang masih panjang. Tapi ini bukan tentang siapa menang atau kalah di atas kertas. Ini tentang satu hal yang lebih besar, menuntut kembali nama baikku, yang selama ini kalian nodai atas nama martabat keluarga. Dan satu persatu, batu bata yang membangun istana Raihan, mulai runtuh oleh tangannya sendiri. Beberapa bulan lalu,
Setiap kali nama Raihan disebut, orang akan berdiri sedikit lebih tegak. Dia suami teladan, direktur muda yang sedang naik daun, anak dari keluarga Baskara yang sangat dihormati di kalangan elit Jakarta. Tapi hari ini, saat aku duduk di ruang tunggu pengadilan agama untuk sidang lanjutan, semua mata yang melihat Raihan justru penuh bisik-bisik dan raut sinis. Dia duduk tak jauh dariku, wajahnya pucat, tak lagi percaya diri seperti dulu. Matanya sayu, dan janggut tipis di wajahnya tampak tak terurus. Tangan kirinya sibuk menggenggam ponsel, seolah sedang menunggu keajaiban dari layar kecil itu. Tapi aku tahu, keajaiban tak akan datang kali ini. Setidaknya, bukan untuknya, seminggu lalu, kantor hukum milik temanku menyerahkan laporan resmi ke KPK tentang indikasi penggelapan dana dan manipulasi dokumen saham di perusahaan afiliasi Raihan. Semua jejaknya terang, aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi, pemalsuan tanda tangan, hingga penggunaan perusahaanku sebagai kendaraan bisnis palsu untuk menarik investor. Dan yang paling menyakitkan, dia melakukannya atas namaku. I. Emanuel. Nama Nadira, nama yang selama ini ia hina dan rendahkan, demi memperkaya dirinya sendiri, satu demi satu sekutunya pergi. Rekan bisnisnya mulai memutus kontrak. Beberapa klien penting menarik dana investasi. Bahkan sekretaris pribadinya yang dulu sangat setia, kini memberikan kesaksian di bawah sumpah. Di tengah semua itu, keluarganya mulai retak. Adik Raihan menghapus semua foto kebersamaan dari media sosial. Bu Sari dilaporkan jatuh sakit karena stres. Pak Hartono, ayah mertuaku, mencoba menghubungiku lewat seorang perantara, memohon agar jangan mempermalukan keluarga lebih jauh. Lega sekali. Dulu, saat aku tergeletak menangis di kamar setelah dipermalukan di depan umum, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir soal harga diriku. Sekarang mereka takut dipermalukan? Tidak, Pak Hartono. Ini bukan tentang kalian. Ini tentang aku yang akhirnya memilih untuk tidak diam lagi. Sore itu, aku menandatangani dokumen final pembekuan saham gabungan yang masih digunakan Raihan. Nilainya fantastis, hampir 60 miliar rupiah. Dan sepenuhnya legal, karena aku pemilik. Mayoritas. Ini bukan perampasan. Ini pengambil alihan hak yang selama ini ditahan atas nama pernikahan. Kalau kamu mau, kita bisa mulai proses likuidasi untuk properti dan aset kendaraan juga, kata Bu Ratna saat kami duduk di ruang rapat kecil kantor hukumnya. Tidak perlu, jawabku. Aku tidak mau merampas segalanya. Cukup membuatnya. Belajar kalau semua yang ia pijak bukanlah miliknya. Bu Ratna tersenyum samar. Kamu masih manusiawi, Nadira. Bukan soal itu, jawabku sambil menatap keluar jendela. Aku hanya ingin keadilan. Bukan balas dendam. Walau dalam hatiku, aku tahu keduanya terkadang terasa serupa. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat kabar bahwa Raihan mencoba kabur ke Singapura. Sayangnya, dia dicekal di bandara. KPK telah menerbitkan larangan bepergian bagi semua pihak yang terlibat dalam penyidikan dana investasi fiktif. Dia dibawa kembali ke rumahnya oleh petugas, dengan wajah tertunduk, media mengabadikan. Semua itu, kamera menangkap sosoknya yang dulu begitu digdaya kini terseok, dikerumuni wartawan. Pak Raihan, benarkah Anda gunakan dana istri untuk kepentingan pribadi? Apa Anda merasa dikhianati Nadira? Apa benar laporan penyiksaan istri adalah fakta? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya dari segala arah, seperti cambuk yang tak berhenti, dan aku hanya menonton dari layar televisi di villa. Bukan karena aku senang melihatnya hancur, tapi karena aku perlu tahu bahwa aku tidak gila, bahwa semua rasa sakit yang aku rasakan dulu bukanlah imajinasi. Malam itu, aku duduk di kamar kerja ayah. Di ruangan yang penuh kenangan. Di rak kayu tua, masih tersimpan catatan keuangan ayah, tulisan tangannya, bahkan surat wasiatnya, yang selama ini hanya aku dan Kak Awan yang tahu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa segala aset ditransfer langsung padaku, termasuk saham-saham perusahaan yang kemudian jadi fondasi Ramadan Tech. Aku menyalakan lampu meja, membuka catatan kecilku sendiri, dan mulai menulis. Terkadang kekuatan perempuan bukan di tangan atau suaranya, tapi di kesabarannya untuk bertahan, dan keberaniannya untuk mengambil kembali dirinya sendiri. Aku menulis bukan untuk Raihan, tapi untukku, untuk Nadira yang dulu bertahan diam, untuk Nadira yang menangis tanpa suara, dan untuk Nadira yang sekarang berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ia tak pernah dipukul, tapi karena ia bangkit setelahnya. Besok adalah sidang akhir. Pengadilan akan memutuskan status pernikahan kami, pembagian aset, dan hasil dari semua kesaksian yang telah dikumpulkan, dan aku siap, bukan untuk menghancurkan Raihan,
tapi untuk mengubur versi palsu dari diriku yang selama ini ia dan keluarganya ciptakan. Besok aku akan berdiri di ruang sidang, bukan sebagai istri Raihan, tapi sebagai Nadira, pemilik nama yang selama ini mereka lupakan. Pagi itu langit Jakarta mendung. Jalanan masih basah sisa hujan dini hari. Entah mengapa, udara terasa lebih ringan, seolah semesta pun tahu hari ini adalah titik akhir, atau mungkin justru permulaan yang baru. Aku berdiri di depan cermin sambil menyematkan bros kecil berwarna emas di kerah blus putihku. Aku tak memakai gaun mahal, tak juga riasan berat seperti saat aku menikah dulu. Hari ini aku ingin tampil sebagaimana adanya. Tegas, bersih, dan berdiri di atas kakiku sendiri. Bu Nadira, suara supirku dari balik pintu, kita berangkat sekarang. Aku menggenggak. Ya, Pak Taufik. Ayo kita akhiri ini. Ruang sidang tak sebesar yang kubayangkan. Tapi atmosfernya berat. Deretan bangku penuh dengan mata yang menyorot ke arahku dan Raihan. Di ujung ruangan, majelis hakim duduk di kursinya, bersiap membacakan putusan. Raihan datang dengan setelan yang tampak kebesaran di tubuhnya yang mengurus. Matanya tak berani menatapku. Di sebelahnya duduk pengacaranya yang tampak lebih gugup dari biasanya. Aku duduk tenang. Tangan menggenggam erat berkas yang berisi kronologi kejadian, bukti-bukti kekerasan, laporan rekening, dan surat wasiat ayahku yang selama ini jadi kunci. Setiap detik terasa seperti menit. Dan akhirnya, hakim utama mulai berbicara. Setelah memeriksa semua berkas, mendengarkan kesaksian para pihak, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan, maka majelis hakim memutuskan. Aku tak bisa mengingat detail kalimat-kalimat hukum yang diucapkan setelah itu. Yang ku tahu hanya satu, status pernikahan kami resmi berakhir. Dan semua hakku, baik aset pribadi maupun saham yang sempat disalahgunakan, dikembalikan sepenuhnya. Lebih dari itu, laporan pidana terhadap penggelapan dana masih akan terus bergulir. Tapi bagiku, keadilan utama sudah kudapatkan hari ini. Ketika palu hakim diketuk, aku tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Aku hanya menutup mata sejenak dan mengembuskan napas panjang. Akhirnya, selesai. Di luar ruang sidang, wartawan sudah berkerumun. Mikrofon, kamera, dan suara gaduh menyambutku seperti badai. Bu Nadira, apa Anda puas dengan putusan ini? Apa langkah selanjutnya untuk Anda setelah perceraian ini? Apakah benar Anda akan mengambil alih penuh Ramadan Tech? Aku berhenti sejenak, menatap kamera di depan wajahku, lalu menjawab dengan tenang, aku tidak bangga dengan perceraianku. Tapi aku bangga karena tidak membiarkan diriku terus diinjak. Hari ini bukan tentang aku dan Raihan. Ini tentang perempuan manapun yang pernah dipaksa diam demi harga diri orang lain. Dan untuk semua yang bertanya apa rencanaku selanjutnya, aku akan hidup sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Setelah itu, aku melangkah pergi. Untuk pertama kalinya, tak ada yang menahan langkahku. Tak ada suara yang mencoba mengatur jalanku. Bebas. 3 bulan kemudian, aku berdiri di panggung konferensi tahunan teknologi perempuan Indonesia. Di belakangku terpampang nama besar, Ramadan Tech Foundation, lembaga yang baru saja kudirikan untuk memberdayakan pengusaha perempuan muda di seluruh Indonesia. Selamat datang, Ketaka di hadapan ratusan peserta. Nama saya Nadira Ramadhani. Saya pernah dianggap tak berarti oleh orang terdekat saya. Tapi hari ini saya berdiri di sini. Bukan karena dendam, melainkan karena saya memilih untuk tidak menyerah pada versi diri yang mereka paksa saya terima. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi lebih dari itu, aku melihat wajah-wajah muda yang tersenyum penuh harapan. Dan aku tahu, inilah misiku yang sebenarnya. Raihan? Terakhir ku dengar, ia mencoba menjual salah satu propertinya untuk membayar utang hukumnya. Keluarganya memilih menjauh, perlahan tenggelam dari sorotan. Aku tidak membenci mereka. Tidak lagi. Aku hanya tak perlu mereka hadir di kisah baru yang sedang kutulis. Malam itu, di balkon apartemenku, aku duduk sendirian. Kota Jakarta membentang dengan lampu-lampunya yang berkedip, seperti bernafas. Aku membuka buku catatanku. Di halaman terakhir, aku menulis, kemenangan bukan saat musuhmu kalah, tapi saat kamu berdiri, meski dulu mereka yakin kamu tak akan mampu bangkit. Aku menutup buku itu, meletakkannya di meja, dan kemudian tersenyum, sebab malam ini, aku bukan lagi Nadira yang dikasihani. Bukan juga Nadira yang bertahan dalam rumah yang runtuh. Malam ini, aku adalah Nadira yang menang, dan aku tahu, ini baru permulaan.